Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad hingga datang kepadanya ajal. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Allah berfirman, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepada umat Islam agar bertakwa kepada Allah. Kemudian ketahuilah bahwa ketaatan kepada Allah adalah sebaik-baik keuntungan dan perolehan, dan keridhaannya adalah sebaik-baik laba dan tujuan. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi oleh berbagai syahwat. Sungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah telah memuliakan kalian dan mempertemukan kalian dengan bulan yang penuh berkah ini. Ia merupakan kesempatan agung bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan medan untuk bersegera menuju taubat sebelum habisnya usia dan datangnya penyesalan. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam menyambut Ramadan. Agungkanlah ia dengan sebenar-benar pengagungan. Tunaikanlah puasanya dengan sebaik-baiknya. Jagalah ia dari segala hal yang dapat mengurangi pahalanya. Dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya setiap jam serta malam-malamnya. Hamba-hamba Allah, Ramadan adalah bulan yang mulia dan musim yang agung. Ia berhembus dengan keberkahan dan limpahan karunia, menyebarkan kebaikan dan kemurahan. Pada bulan ini manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling bersegera menuju ketaatan. Pintu-pintu rahmat terbuka lebar dan pahala dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan ibadah dan tobat, bulan mendekatkan diri dan kembali kepada Allah, bulan kesungguhan dan keseriusan, bulan ketekunan dan perjuangan melawan hawa nafsu. Ramadan adalah bulan taubat dan kembali kepada Allah, bulan keikhlasan, kekhusyuan, sujud dan ruku, bulan puasa dan qiyam, bulan kebajikan dan kedermawanan serta tilawah Al-Quran. Sungguh Nabi SAW dahulu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadan. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Allah memiliki di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan yang besar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Kaum muslimin sekalian, kalian sedang berada pada hari-hari yang agung dan waktu-waktu utama, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Isilah hari-hari itu dengan segala hal yang mendekatkan kalian kepada Allah. Manfaatkanlah dalam menunaikan kewajiban, memperbanyak sunnah dan amalan-amalan tambahan dalam salat, puasa dan membaca Al-Quran, dalam zikir, tasbih, tahlil, serta salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Manfaatkan ia untuk bertobat dan beristighfar, untuk berdoa, bermunajat dan merendahkan diri kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Manfaatkanlah untuk bersedekah, memberi makan orang-orang miskin, dan menyediakan hidangan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Manfaatkan pula untuk menyambung silaturahmi dan melakukan berbagai amal kebajikan. Hamba-hamba Allah, jalan-jalan kebaikan itu banyak dan pintu-pintunya terbuka lebar, maka ambillah bagian dari setiap ketaatan.
Hargailah bulan ini dengan sebenar-benar penghargaan. Agungkanlah ia sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Hormatilah ia dan isi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Waspadalah jangan sampai ada waktu yang berlalu dari bulan ini tanpa dicatat bagi kalian pahala dan tanpa diangkat bagi kalian derajat. Jauhilah kelalaian, karena kelalaian adalah musibah yang memutus manusia dari musim-musim kebaikan. Kelalaian itu menyia-nyiakan umur, menghamburkan waktu, melemahkan potensi, mematikan hati, menghalangi dari setiap kebaikan yang diharapkan dan menjauhkan dari segala tujuan yang diinginkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan dan tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka bersegeralah, semoga Allah merahmati kalian menuju ketaatan. Berlomba-lombalah dalam berbagai kebaikan dan bersegeralah melakukan amal-amal kedekatan, mendekatkan diri kepada Allah sebelum lembaran amal ditutup. Tidak seorang pun di antara kalian mengetahui apakah ia masih akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang atau apakah usianya masih tersisa. Karena itu bersegeralah dalam beramal. Hendaklah keadaan diri kalian seakan berkata, dan aku bersegera kepadamu, wahai Rabbku, agar engkau ridho. Barang siapa mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadanya sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang kepadanya dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang agung. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran yang agung, serta memberi manfaat kepada kita semua dengan ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah di dalamnya. Demikian yang aku sampaikan. Aku mohon ampun kepada Allah untuk kita semua dari segala dosa. Mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk kepada iman, mempertemukan kita dengan karunia-Nya dengan bulan Ramadan ini, serta menghibur kegersangan hati dan jiwa dengan ketaatan dan zikir kepadanya. Dia melebihkan sebagian masa dan waktu atas yang lain, serta mengkhususkannya dengan berbagai bentuk pendekatan diri dan ketaatan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan cukuplah beliau sebagai imam dan petunjuk jalan. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Wahai manusia, amal-amal soleh adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jagalah agar amal itu diterima sebagaimana kalian bersemangat dalam melaksanakannya. Betapa banyak amal yang sia-sia dan betapa banyak usaha yang hilang tanpa bekas. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah berkata, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, namun mereka takut amal mereka tidak diterima. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hamba-hamba Allah, diterimanya amal itu bergantung pada baiknya pelaksanaan dan keseriusan kita, kesesuaiannya dengan sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim.
Hendaklah kalian selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap amal kalian. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya selain rasa lapar, haus, dan letih. Dan betapa banyak orang yang menunaikan salat malam namun tidak memperoleh dari qiyamul lailnya itu selain begadang dan kelelahan. Hamba-hamba Allah, di antara tanda diterimanya amal adalah berubahnya keadaan menjadi lebih baik, istiqomah atas amal soleh, dan tobat kepada Allah Azza wa Jal. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari diri kalian, dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Apa saja kebaikan yang kalian persembahkan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami taufik untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Terimalah amal-amal kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Ya Allah, gunakanlah kami dalam ketaatan kepadamu. Berikanlah kami taufik untuk memanfaatkan waktu-waktu kami dalam beribadah kepadamu. Berkailah umur kami dan karuniakanlah kepada kami kesehatan serta keselamatan. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Tutupilah aib dan kekurangan kami. Lapangkanlah kesusahan kami. Hilangkanlah kegundahan kami. Serta lindungilah kami dengan penjagaan dan pemeliharaanmu. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kepada iman dalam hati kami dan hiasilah ia di dalamnya. Jadikanlah kami membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai Zat yang mengerahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, serta kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Berilah keselamatan kepada yang tertimpa ujian, dan rahmatilah orang-orang yang telah wafat di antara kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Hancurkanlah musuh-musuh agama dan tolonglah hamba-hambamu yang mentauhidkanmu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan tentram. Demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkan keamanan di negeri kami. Perbaikilah para pemimpin dan penguasa urusan kami. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami, pelayan dua tanah suci dengan pertolonganmu. Dukunglah ia dengan dukunganmu dan muliakanlah agamamu melaluinya. Ya Allah, berikanlah taufik kepadanya dan kepada putra mahkotanya untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Wahai Zat yang Maha mendengar doa, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau.